dalam rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional versi bulan Agustus. Oke, lanjut. Historia repeat, deja vu, sejarah berulang. Mari kita melawan lupa. Hilangnya tunjangan profesi sebetulnya bisa kita lacak melalui beberapa fakta historis. Yang pertama, kita ingat tahun 2015, ketika Kemendikbudristek dengan rapat bersama Komisi 10 ingin menghapus tunjangan profesi guru. Lalu tahun 2018, Sri Mulyani selaku Menteri Ekonomi menyatakan besarnya tunjangan profesi dalam bentuk sertifikasi tidak mencerminkan kualitas pendidik dan hanya dianggap membebankan APBN. Lalu kemudian PLT Kabalitbang, Pak Toto Suprayitno pada tahun 2021 ketika rapat juga dengan Komisi 10 DPR menyatakan TPG belum memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pembelajaran. Karena itu pemerintah berencana memberikan TPG hanya kepada guru yang berprestasi saja. Dan sejarah terjadi, fakta terjadi. Tahun 2019, kawan-kawan kita di kalangan guru Satuan Pendidikan Kerjasama, guru-guru SPK, yang di dalamnya juga ada kurikulum nasional, PPKN, Bahasa Indonesia, kemudian agama, tunjangan profesinya dihentikan oleh Perdirjen GTK dan juga Persesjen Kemendikbud. Artinya apa? Penghilangan tunjangan profesi nyata adanya dimulai dari kalangan guru-guru SPK. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya draft rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ini yang kita lihat dari versi bulan April pasal 127, kemudian versi bulan Agustus pasal 105 mengenai hak kesejahteraan guru sesungguhnya mengalami kemunduran. Kami menyatakan terjadi kemunduran mengenai profesi guru, mengenai hak kesejahteraan guru. Apalagi jika kita bandingkan dengan Undang-Undang Guru dan Dosen, pasal 14-20 untuk guru dan pasal 51-60 untuk kalangan dosen. Selanjutnya silakan. Saya coba kutip pasal 14 Undang-Undang Guru dan Dosen. Ada dua pasal yang hilang, yang itu sesungguhnya berbeda dengan spirit negara untuk membentuk merdeka belajar dan guru merdeka. Di dalam pasal 14 Undang-Undang Guru dan Dosen, di sana dikatakan di antara hak guru adalah dua: memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan, lalu memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan juga kompetensi. Dua hak ini hilang dalam draft rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional versi April ataupun versi Agustus. Bisa dibayangkan ketika guru dibelenggu, tidak bisa terlibat dalam kebijakan. Bisa dibayangkan ketika guru dihambat karirnya untuk melakukan peningkatan kompetensi ataupun jenjang pendidikan. Oke, selanjutnya. Lalu di dalam pasal 15 Undang-Undang Guru dan Dosen, di sana jelas guru berhak mendapatkan penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum yang di dalamnya ada gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan khusus bagi saudara-saudara kita di daerah terpencil, dan juga tunjangan kehormatan bagi dosen ataupun guru besar. Yang mana itu pun masih ditambah oleh maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru berdasarkan prinsip penghargaan dan prestasi. Siapa yang bertanggung jawab memberikan kebutuhan hidup di atas minimum? Pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah. Oke, selanjutnya. Lalu di dalam pasal 15 Undang-Undang Guru dan Dosen, di sana juga dikatakan pasal-pasal mengenai tunjangan profesi. Saya sebut tunjangan profesi guru pasal 16 ayat 1 sampai 6, tunjangan fungsional pasal 17 ayat 1 sampai 3, tunjangan khusus pasal 18 ayat 1 sampai 4. Pasal 19 tentang masalah tambahan. Poin-poin yang menginginkan agar guru mendapatkan kesejahteraan di atas minimum hilang dalam rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional versi bulan Agustus. Bisa dibayangkan Undang-Undang Guru dan Dosen yang mengangkat harkat martabat kami sebagai profesi guru dengan kesejahteraan di atas minimum, dengan tambahan maslahat dan tunjangan profesi dijadikan standar minimum, bahkan di bawah standar minimum. Karena tidak semua daerah mendapatkan tunjangan kinerja. Kawan-kawan kita di Sulawesi Tengah dia hanya dapat gaji pokok dan tunjangan profesi. Lalu kawan-kawan kita di perbatasan Angkuang Timur yang harusnya dapat tunjangan khusus, tunjangan daerah 3T, daerah terpencil tidak dapat. Di Kalimantan Tengah, kawan-kawan kita yang sudah dapat sertifikasi, dia tidak dapat lagi tunjangan kinerja daerah. Lalu di daerah Banten, kawan-kawan kita di provinsi dapat tunjangan kinerja, namun di kabupaten berbeda-beda. Di Rangkas Bitung dia dapat, di Lebak dia tidak dapat. Bisa dibayangkan ketika guru ke depan kembali ke masa Umar Bakri, hanya mendasarkan dirinya kepada gaji pokok, kepada tunjangan khusus yang tidak semuanya dapat, kepada tunjangan fungsional yang jumlahnya tidak signifikan, kepada tunjangan kinerja yang semua daerah tidak dapat tergantung kekuatan APBD. Tunjangan profesi sangat dibutuhkan oleh guru-guru kita di seluruh Indonesia.
Oke, selanjutnya. Lalu kemudian kita bandingkan draft rancangan undang-undang versi bulan April. Di sana dalam pasal 127 masih tertera kalimat tunjangan. Walaupun juga tidak dijelaskan secara komprehensif tunjangan yang dimaksud seperti apa. Berbeda dengan Undang-Undang 14 tahun 2005 yang sangat detail menjelaskan itu. Dan di dalam rancangan versi Agustus pasal 105, kalimat tunjangan hilang. Ketika kalimat tunjangan hilang, maka otomatis tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan juga tunjangan kehormatan tidak ada sama sekali. Oke, selanjutnya. Ini Bapak Ibu sekalian, ada pasal yang hilang, pasal 127 ayat 2 sampai 10 di dalam versi Agustus hilang. Kemudian selanjutnya, nah ini yang menarik. Kami akan mencoba mengkritisi mengenai pernyataan Kemendikbud dalam taklimatnya kemarin. Dalam pasal 105, rancangan undang-undang versi Agustus, di sana dikatakan, dalam menjalankan tugas keprofesionalan, pendidik berhak memperoleh penghasilan pengupahan dan jaminan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang setelah kami baca pada bab penjelasan, sesungguhnya yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah bagi guru dan dosen merujuk kepada Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014, dan bagi guru atau dosen swasta merujuk kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan. Lagi-lagi penurunan, terjadi kemunduran yang semula kita mendapatkan kesejahteraan di atas minimum, kini dianggap minimum. Ini merupakan sebuah analogi di mana kita disamakan dengan buruh, dilemahkan profesinya, dilecahkan harkat martabatnya, dilecehkan harkat martabatnya. Oke, selanjutnya. Bapak Ibu sekalian, lalu rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional versi Agustus di dalam ketentuan peralihan, ini yang menjadi legitimasi Kemendikbudristek untuk menyatakan bahwa saya tunjangan profesi masih ada kok, tidak dihapus. Kami juga punya pandangan kritis. Memang tunjangan profesi masih ada dalam rancangan undang-undang, tapinya ini tidak pernah dijelaskan. Tapinya itu adalah tunjangan profesi itu ada di dalam ketentuan peralihan. Saya akan bacakan. Dalam pasal 145 yang merupakan kritikal pasal, di sana disebutkan, setiap guru dan dosen yang telah menerima tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan atau tunjangan kehormatan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 14 tahun 2005, sebelum undang-undang ini diundangkan tetap menerima tunjangan tersebut. Artinya benar kalimat pemerintah yang menyatakan tunjangan profesi masih ada kok, masih tetap diberikan, tapinya ini. Kemudian ayat 2, setiap guru dan dosen sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 menerima besaran penghasilan yang sama dengan penghasilan pengupahan yang diterima sebelum undang-undang diundangkan. Pasal 147, peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini harus ditetapkan paling lambat 2 tahun sejak undang-undang ini diundangkan. Artinya apa? Kalaupun tunjangan profesi masih ada, diberikan kepada guru-guru yang sudah mendapatkan berdasarkan Undang-Undang 14 tahun 2005, sesungguhnya usianya tidak akan lama, maksimal hanya 2 tahun. Karena setelah undang-undang yang baru disahkan, maka kita tidak memiliki landasan hukum. Lalu bagaimana kalau ini sudah diundangkan, pasal ini sudah tidak berlaku lagi, artinya tunjangan profesi tidak akan bisa dibayarkan. Karena sekali lagi, masa peralihan hanya berlaku 2 tahun. Pemerintah hanya bisa memberikan pembayaran selama 2 tahun di masa peralihan. Dan bisa dipastikan tahun 2024, tunjangan profesi benar-benar hilang bagi guru dan dosen. Tunjangan khusus benar-benar hilang bagi kawan-kawan kita di daerah terpencil. Tunjangan kehormatan benar-benar hilang bagi kawan-kawan kita yang ada di perguruan tinggi. Oke, selanjutnya. Kemudian kita juga bisa melihat pada ketentuan penutup, pasal 148 dan 149, terjadi inkonsistensi. Di dalam 148 dikatakan, jika Undang-Undang 14 2005, Undang-Undang 20 tahun 2003, Undang-Undang 12 tahun 2012 itu masih berlaku. Namun di pasal 149 juga dicatatkan bahwasanya undang-undang itu tidak berlaku setelah undang-undang yang baru disahkan. Kami melihat ini inkonsistensi pasal. Jika penempatan ayat atau pasal bukan ada di dalam batang tubuh, jika penempatan pasal bukan ada di dalam batang tubuh, melainkan hanya di peralihan atau ketentuan penutup, maka bisa dipastikan guru tidak akan bisa menuntut dan tidak ada keharusan bagi pemerintah. Jadi kalau memang pemerintah ingin berpihak kepada guru, maka masukkan di dalam batang tubuh, bukan dicantumkan di dalam peralihan yang sifatnya hanya sementara, atau dilampirkan di dalam bagian penutup yang tidak bermakna apapun. Itu catatan kritis kami. Maka kesimpulannya adalah PGRI sebagai sebuah organisasi profesi pertama dan tertua di Indonesia wajib dilibatkan dalam berbagai kebijakan pendidikan. Yang kedua,
Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional perlu diperbaiki. Kami mendukung rancangan undang-undang ini sebagai sebuah kemajuan untuk dunia pendidikan. Namun catatan-catatan kritis juga harus diakomodir dan harus diperbaiki. Lalu pembentukan tim gabungan atau Pokja Nasional, rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dari berbagai unsur organisasi maupun kepakaran perlu dibangun agar tidak terjadi polemik di masyarakat. Tunjangan profesi harga mati bagi kami. Tunjangan bagi guru, tunjangan bagi dosen, tunjangan khusus bagi teman-teman daerah terpencil dan 3T, serta tunjangan kehormatan bagi guru besar. Kembalikan ayat tentang tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus dan juga tunjangan kehormatan. Kalau kita kutip pada draft versi bulan April, pasal 127 ayat 10. Bahkan kalau mau lebih baik lagi agar guru lebih sejahtera, tidak kembali ke zaman Umar Bakri, berikan guru kesejahteraan di atas minimal dan kemaslahatan tambahan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005, pasal 14 sampai 20 untuk guru dan pasal 51 sampai 60 untuk dosen. Dan akhir kata, niat baik saja tidak cukup. Niat baik saja tidak cukup, melainkan perlu dituliskan dalam batang tubuh perundang-undangan agar mengikat secara norma hukum. Dan terakhir, kami melakukan sebuah gerakan sosial, petisi online. Per hari ini sudah terkumpul hampir 17.000 menyatakan dukungan. Tadi Pak